tidak tahu diri ke sana. Sudah diberi kesempatan hidup oleh Gusti Prabu Malang Nuncak. Kamu pikir kami akan jerah atas kekalahan kami? Kali ini kamu akan menangis menghadapi keadaan yang sebenarnya. Aku akan mempersiapkan ajian rega gunung.
Pak Tua. Budek dia. Pak Tua. Apa benar? Ini menuju jalan lereng Cermai. Hei, Pak Tua. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Kurang ajar. Kurang ajar. Monyet sia. Apa orang tua kalian tidak pernah mengajarkan sopan santun, ha? Hormati sedikit orang yang mau ditanya. Jangan mentang-mentang kalian lebih kaya atau lebih hebat. Hah? Maafkan kami, Pak Tua. Iya, Maafkan Pak Tua. kami. Panggil aku Aki. Namaku Aki Gobet. Hah. Rupanya kalian pernah mendengar namaku. Jangan takut, anak muda. Aku tidak akan membunuh kalian. Sudah bosan aku membunuh orang. Tapi kalau yang kalian lakukan terjadi setahun yang lalu, mungkin sekarang ini kalian sudah jadi bangkai. Ampuni kami, Kek. Maafkan kekurangan ajaran saya. Aku sudah bilang tidak usah takut. Jangankan membunuh orang. Membunuh seekor cacing pun aku enggan. Sekarang ceritakan. Dari mana kamu dengar cerita tentang aku? Mungkin Aki masih ingat. 5 orang pendekar dari timur yang melanglang ke Jawa Kulon. Semuanya Aki kalahkan. Aku tidak bisa ingat lagi. Karena ratusan pendekar kuhabisi dengan golok ini. Salah satunya bopo saya. Bopo saya sangat mengagumi kehebatan Aki. Tapi sampai sekarang bopo saya masih menyimpan tanda tanya. Kenapa Aki membiarkannya hidup dan kembali ke timur? Ya, sekarang aku ingat. Aku memang pernah membiarkan salah seorang dari mereka hidup. Supaya mereka menceritakan kepada seluruh pendekar di wilayah timur. Tentang kesaktianku. Ya, itu saja. Kalian pasti mau ke lereng barat Ciremet. Ingin berguru pada Daruna Rupa. Si pendekar busuk itu. Dari mana Aki tahu? Apalagi yang dicari anak muda seperti kalian. Selain ilmu kedikdayan. Kalian bermimpi untuk menguasai Mayapada ini dengan ilmu rawa rontek. Bukan begitu? Ya. Hei, lebih baik kalian pikirkan lagi niat kalian. Tidak enak menjadi orang terlampau sakti. Aku ini benci hujan. Ki! Aneh kelakuannya. Yang kakang ceritakan tadi benar. Iya, menurut bopo, senjata apapun tidak ada yang tegas melukai kulitnya. Dan kekejaman yang melebihi binatang buas. Ayo Papa, kita susul dia. Dan kita cari tempat berteduh. Rumah satu-satunya. Itu pasti rumah dia. Ayo Papa, ayo masuk. Sampurasun. Kalau mau numpang meneduk, cepat masuk. Darah kalian bisa membeku kalau kamu timbal dari puncak gunung selamat itu turun. Cepat. Tidak apa-apa, ayo.
Racun bumi adalah senjata andalanku. Kalau aku berikan kepadamu, lantas aku bisa apa? Kalau kamu tiba-tiba memusuhi aku. Ini bukan untukku, Baron. Untuk semut. Kita sudah sepakat untuk menghancurkan musuh bebuyutan kita, si Angling Dharma. Bahkan, semua sekutu kita sudah memberikan ilmunya kepada si Sudawirat. Bahkan ada yang sudah mengorbankan nyawa mereka. Dia nanti yang menjadi jagoan andalan kita. Mengerti? Aku tidak bisa, Durgandini. Cukup aku yang memiliki ilmu yang sangat kejam itu. Dan akan kubawa mati. Kamu memang benar-benar jahanam, Baron. Kutu badak. Hajar dia, Guru. Atau aku yang akan menghabisi dia. Diam! Kutu racun! Siapa yang berani menentang keinginanku, akan kuhabisi. Termasuk kau, Baron. Durgandini, sudah gila kamu. Ya, kutu badak! Coba baca. Benar. Benar. Baca sudah berat. Benar, Guru. Setiap malam, aku selalu didatangi wajah-wajah musuhku yang kesakitan meregang nyawa sambil memaki-maki aku. Setiap malam, satu demi satu, peristiwa pembunuhan yang aku lakukan dalam setiap pertarungan selalu muncul, menyiksa batinku. Mungkin itu hanya ungkapan rasa bersalah dari semua yang pernah Aki lakukan. Aku tidak pernah merasa bersalah. Karena semuanya aku lakukan dalam sebuah pertarungan yang sangat jujur. Ya, mungkin itu semua teguran dari Sang Pencipta. Karena kegemaranku bertarung yang masih terus-menerus menguasai dadaku selama ini.
Padma, ayo. Maaf, Ki. Kami mesti berangkat sekarang. Kalian masih tetap akan ke lereng Ciremai. Tekad kami sudah bulat, Ki. Kalian hanya akan mendapatkan kebanggaan kosong. Selanjutnya ya, hanya penderitaan batin yang akan kalian dapatkan setiap hari. Terima kasih atas kebaikan Aki. Suatu saat nanti, kami pasti akan kembali. Mudah-mudahan saat yang kau katakan itu masih ada untuk. Terima kasih. Selamat tinggal, Ki. Hati-hati ya. Kalian sedang menyongsong penderitaan yang panjang. Tergantung penderitaan apa yang akan kita hadapi nanti. Selamat tinggal. Liwa, tunggu Liwa. Mestinya kita kejar terus Durgandini dan Sudawirat. Sebab kalau mereka sudah berhasil menyusun kekuatan baru, mereka akan kembali mengacau Malopati. Waktu itu saya ingin langsung mengejar mereka, Gusti Patih. Tapi Gusti Prabu melarang. Beliau memperkirakan bahwa Durgandini tidak akan berani lagi mengganggu Malopati. Sebab semua sekutunya sudah berhasil kita tewaskan. Berkali-kali mereka kami kalahkan. Tapi mereka selalu kembali dengan kekuatan yang semakin mengerikan, Dewa. Iya. Menurut Nyai Dewi Sintawati, istri mendiang guru saya, Durgandini sangat bernafsu membunuh semua orang yang memiliki ilmu dasendria. 2 orang sudah menjadi korbannya, yaitu Guru Masyura dan... Galuh Parwati. Dan sekarang yang ingin dia lenyapkan adalah Nyai Dewi Sintawati, saya, dan Gusti Prabu Alingdharma sendiri. Ayo. Kita harus mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat racun di buku ini, Wirat. Lewat sini kalian rupanya. Dari mana mereka tahu kita ada di sini? Lokaita, Butuh Malwapati itu bagianku, dan kau bantu Sudawira. Aku muak dengan kalian. Ya! Ya!
Suliwa! Guru, gunakan ini. Gusti! Hati-hati, Guru! Ada apa, Cah Bagus? Dia menggunakan biang bambu! Itu lagi. Kutu bajing, bertarunglah kau secara jantan. Jangan hanya pandai pakai miang bambu. Jadi benturan gatal ini. Kurang ajar! Bertahanlah, Cah Bagus. Nanti aku tolong. Aduh, jadi benturan gatal. Kurang ajar kau, Suliwa. Awas, akan kubalas segala perbuatanmu kepada murid kesayanganku. Aduh. Racun kau Gunung Merapi. Gusti, jangan dikucek Gusti. Saya akan cari air. Tahan Gusti, saya akan mencari obat. Cepat. Tahan Gusti, obat ini sedikit perih. Tahan Gusti. Sepertinya itu tempat yang dimaksud Aki Gobet. Kang, kita istirahat dulu. Itu ada tempat berteduh. Iya, ayo. Apa Empu Darunarupa mau menerima Kakang sebagai murid? Kalau dia tahu, Kakang adalah putra Paman Kalawadana yang pernah melawan dia. Saya tidak perlu mengatakan asal-usul saya. Beritahu dia bahwa kita adalah sepasang pendekar pembela rakyat yang selalu ingin membasmi kejahatan. Menurut Bopo, Empu Darunarupa adalah pendekar aliran lurus. Kenapa dulu Paman Kalawadana dan sahabatnya itu sampai bentrok dengan Empu Darunarupa? Umumnya para pendekar mendengar ada pendekar pilih tanding di tempat lain. Mereka terpanggil untuk mencoba. Maka Bopo bersama para sahabatnya, Empu Pradana dan beberapa pendekar lain dari beberapa daerah, menyambangi ke sebuah desa di barat lereng Merapi. Tapi pemilihan pendekar pilih tanding yang tadinya bersih berubah menjadi ajang sirik yang saling menggunakan ilmu andalannya. Hingga akhirnya berlanjut di luar arena pilih tanding. Tapi Empu Darunarupa memang luar biasa.
Narupa bisa Kakang bunuh. Hawa Ronteng! Kamu tidak akan mampu membunuhku, Pradana. Dan jangan bermimpi menguasai daerah Kulon. Akhirnya Empu Pradana tewas di tangan Empu Darunarupa. Sementara Bopo selalu bernasib baik. Dia diberi kesempatan untuk kembali ke timur, lalu mendirikan padepokan. Pantas Aki Gobet bilang bahwa dengan ilmu itu, pada akhirnya akan menemui penderitaan batin. Siapapun yang memiliki ilmu rawa rontek, pasti dia tidak akan bisa mati oleh lawan-lawannya. Dia akan terus hidup, lalu tua dan kesepian. Yang penting kita menguasai dunia persilatan, Fatma. Saya tidak mau direndahkan oleh pendekar muda seperti Sudawirat, juga Angling Dharma, Batik Madrim, dan Suliwa. Ayo, Pak. Sampurasun. Sampurasun. Empu, boleh saya masuk? Mau apa kamu, ha? Maaf, Empu. Saya pengelana dari tempat yang sangat jauh. Dari timur. Saya sengaja mencari rumah Empu untuk ngangsu kaweruh ilmu yang Empu miliki. Bagaimana mungkin? Kamu yang gagah perkasa mau menimba ilmu dari orang jompo seperti aku. Sangat tidak masuk akal. Ampun, Bu. Tidak usah basa-basi anak muda. Aku tidak suka. Katakan terus terang. Dari mana kalian tahu tempatku? Dari Aki Gobet, Bu. Gobet? Justru Aki Gobetlah yang menyarankan saya untuk menimba ilmu dari Empu. Gobet! Gobet! Dari dulu kamu tetap busuk. Dia mau menjerumuskan kamu supaya menderita seperti dia, juga seperti aku. Mudah-mudahan Batik Madrim itu menjadi buta. Aku melihat dia menggelepar-gelepar kesakitan. Kalau gubuk ini sudah selesai, Nyai, aku dan Bibi Lokahita akan mencari bahan-bahan untuk membuat racun itu. Sebaiknya Nyai mengumpulkan bahan-bahan apa saja yang tertulis dalam kitab itu. Rupanya keluhanku kepada dewa didengar juga. Kamu yakin? Siap menerima ilmuku? Yakin, Bu. Saya yakin sekali. Saya siap, Bu.
ilmu rawa rontek, ilmu tunggal. Meskipun bisa dipindahkan kepada siapapun oleh pemegangnya. Tapi sesudah itu, seluruh kekuatan dan kesaktiannya akan pindah kepada yang diberikan pindahan. Maaf, Empu. Berarti istri saya tidak bisa mendapatkannya, Empu. Kamu sudah membuka watakmu yang sebenarnya, anak muda. Serakah! Maaf, Empu. Kamu sendiri belum tentu mendapat itu. Sudah memikirkan untuk istrimu. Maaf, Empu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Pergi kalian dari sini. Aku muak dengan orang seperti kamu. Pergi! Pergi! Mestinya Kakang tidak usah menyinggung saya. Yang penting bagi saya adalah diri Kakang. Iya. Karena saya takut mengecewakanmu, Nyai. Kita tunggu beberapa hari di sini, Padma. Siapa tahu Empu Darunarupa akan berubah pikiran. Kalau benar anak muda itu yang ditunjuk untuk menjadi pewaris ilmu leluhur kita, saya rela melepaskan. Saya sudah siap menyongsong kematian saya. Sudah terlalu lama saya menderita. Bangun, ayo bangun. Sekarang saatnya. Ayo bangun, ayo. Pergilah ke belakang rumahku. Di sana ada goa. Masuklah. Aku menunggumu di sana. Bersemedilah seperti aku. Bukalah bajumu itu. Baik, Guru. Aku akan melepaskan ilmu rawa rontekku dan memasukkannya ke dalam seluruh urat nadi di tubuhmu. Bersiaplah. Baik, Guru. Satu saja permintaanku. Buatkan upacara Bahni Dharana untuk mensucikan mayatku, supaya tidak ada yang menghalangi perjalananku dalam alam keabadian. Kamu sanggup? Sanggup, Guru. Saya akan keramatkan abu jenazah Guru dalam kuil pemujaan saya. Bersiaplah. Baik, Guru. Dan duduklah di hadapanku. Iya, Guru.
Kang, Kakang kenapa? Seperti sesak nafas. Iya, saya bermimpi, Fatma. Saya bermimpi. Kang, Kakang mau kemana? Pria mitra, kamu telah mewarisi ilmuku. Lakukan janjimu untuk mengeramatkan abu mayatku. Iya. Beliau telah tewas, Fatma. Sekarang kita selenggarakan upacara kita Sangskara untuk menghormati orang sakti ini. Saya ingin segera bergabung dengan Durgandini dan Sudawirat. Akan saya tunjukkan bahwa sayalah yang mampu mengalahkan Prabu Anglingdarma dan Batik Matri. Dole mana? Ada apa? Dole mana? Hah? Dole! Dole! Ada apa, Ki? Cepat bawa Ki Nandaka kemari. Katakan Nyai Padmasari dan suaminya datang. Baik, Ki. Cepat ya. Ada apa, Ki Lurah? Begini, Nini. Ada berita buruk yang menimpa padepokan Nini. Berita apa? Cepat katakan. Seluruh padepokan hancur, Nini. Ki Paron dan hampir seluruh murid padepokan tewas, Nini. Pawana, bagaimana dengan nasib anakku? Siapa yang melakukannya? Cepat katakan, Lurah. Ki Lurah. Ki Nandaka, kenapa bisa jadi begini? Ketiwasan ini, hampir seluruh padepokan dibantai dengan sangat kejam. Siapa yang melakukannya? Durgandini dan seorang anak muda Pawana, bagaimana dengan anakku, Pawana? dibawa lari. Entah siapa. Kakak. Biadab, binatangmu tidak akan mungkin melakukan kekejian seperti ini. Perempuan itu sudah dianggap sebagai sahabat Bopo sendiri, Kakang. Tapi dia tega membunuhnya. Jangan-jangan pemuda itu adalah Sudawirat. Pasti dia. Kakang pernah menceritakan kekejaman yang dilakukan di Jagat Saksana. Ya, kelakuan busuk Boponya telah mengalir pada dirinya. Kamu tahu apa yang sangat kucemaskan saat ini? Adikku. Karena dia mulai jatuh cinta kepada Sudawirat.
pasti ada kaitannya untuk penyerangan Malwapati. Untuk penyerangan Malwapati. Pasti. Pawana. Iya, Kak. Kenapa saya jadi lupa dengan anak kita, Padma? Kemana dia, Padma? Kita cari dia sampai ketemu, Kakang. Iya. Ayo. Menyesali kegagalan tidak akan membuat kita jadi lebih tegar, Wirat. Tapi malah sebaliknya, menjadi lumpuh dalam segala-galanya. Yang namanya pendekar tidak ada waktu yang dibuang. Kecuali kalau mau jadi pendekar cengeng. Oh, Wirat. Apa tidak lebih baik kalau kita langsung ke rumah Durgandini, Kakang? Jangan ini. Lebih baik kita ke Malwapati. Karena kemungkinan kita akan bertemu dengan Durgandini dan Sudawirat. Ya, paling tidak kita akan mendengar berita tentang mereka. Kakang harus menelan obat penawar segala racun ciptaan Bopo ini. Mana tahu mereka mampu membuat ramuan dari kitab racun yang mereka curi. Begitu tempat mereka kita temukan, Kakang langsung memakan obat penawar racun itu. Sebentar. Iya. Aduh, kenapa kamu? Mana Ki Pegelnya?
Hamba Gusti. Lokahita, apa yang kita lakukan adalah untuk membuat Angling Dharma dan semua panglimanya kebingungan. Salah pikiranmu. Kalau menuduh aku sengaja membunuh rakyat. Lebih dari membunuh, Nyai. Kita sudah menyengsarakan begitu banyak orang yang sama sekali tidak punya dosa kepada kita, Nyai. Jadi mereka? Tewas, Gusti. Tinggal ini rakyat kami yang tersisa. Dari dulu nasib rakyat memang harus begitu. Semua pertentangan para pemimpin selalu mengatasnamakan rakyat. Membela rakyat katanya. Memperjuangkan hak rakyat katanya. Itu semua omong kosong. Maksud Nyai apa itu? Yang kita lakukan serba jelas. Rakyat tahu kalau kita ini musuh mereka. Sementara yang dilakukan para pemimpin seolah-olah membela rakyat. Padahal memperalat mereka untuk mencapai kedudukan dan kekuasaan. Kenapa kita tidak langsung saja ke Kedaton seperti yang dulu pernah kita lakukan, Nyai? Apa hasilnya? Kita keok. Sahabatku tewas. Kamu ingin seperti itu lagi? Iya. Biadab! Siapa yang berani mengorbankan rakyat untuk menghancurkan negeriku adalah sekecil-kecilnya musuh yang harus dihancurkan. Aku bersumpah untuk menghukum siapapun mereka dengan siksaan yang paling kejam. Dinda Prabu, hamba sudah mengutus Tumenggung Katiwanda untuk memeriksa Desa Kembili. Maaf, Gusti Prabu. Biasanya yang bermain-main dengan racun adalah orang-orang dari perguruan Gunung Kencana, Kiparon Wajah. Tapi tidak ada alasan bagi dia melakukan perbuatan keji seperti itu. Secara langsung kami tidak pernah bermusuhan dengan mereka, kecuali waktu memperebutkan kamu. Siapapun mereka, harus kita singkirkan. Iya. 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 Tunggu, Gusti. Lebih baik kita langsung ke Gunung Kencana. Paron Wajah harus menerima hukuman yang setimpal, Gusti. Iya. Aku khawatir. Mereka juga meracuni desa-desa yang lain, Liwa. Tapi, bukankah Gusti Patih sudah menugaskan para temenggung? Dan juga Gusti Prabu sendiri akan langsung ke Desa Gembili, Gusti Patih. Iya. Kamu benar, Liwa. Ayo. Iya. Iya. Ada apa? Ada yang sedang memanggang daging. Mungkin kita sudah dekat dengan sebuah desa. Iya. Ini memang sudah masuk kawasan Malwapati. Bulu matang dikasih padaku. Mau bunuh aku ya? Ayo bakar, cepat. Kang, lihat. Orang yang kita cari sudah di depan kita. Panas lagi. Kambing, siapa itu yang berani datang ke sini? Kakak? Kamu bersekutu dengan pembunuh mertuaku dan menculik anakku. Kakak? Diam, kurang ajar. Tidak pantas kau menuduh kekasihku. Mudah-mudahan tidak terjadi malapetaka. Hentikan! Ini adalah urusan kita. Kamu benar-benar adik murtad, Lokahita. Kita tidak bisa mengabaikan urusan kita. Kalau perlu, aku akan membunuh adik kandungku sendiri. Tapi, Kang... Tangan setan!
Rawa Rontek. Rawa Rontek. Cah bagus. Ilmu itu tidak bisa membunuh orang, nak. Hei, Nenek Pelt! Aku menuntut balas atas kematian mertuaku. Mertua? Hei, siapa yang berani menentang keinginan Durgandini? Harus kuhabisi, mengerti? Hei, kau beruntung karena kau kakak Rokahita. Kalau tidak, kau sudah kucincang-cincang habis jadi sayur asam. Aku tidak peduli mau setan belangke, setan juring, setan alas. Siapa yang berani menentang keinginan Durgandini harus kuhabisi, mengerti? Anak ingusan, pasir-pasir beracunmu itu dan senjatamu tidak dapat membunuh kami. Karena kami sudah mencuri kitab pusaka mertuamu dan mempelajari bagaimana supaya kami kebal terhadap racun. Gusti, sepertinya ada yang bertarung, Gusti. Ayo, kita lihat jiwa. Ayo. Ya. Wah, coba lihat. Lihat, lihat. Bukankah mereka sebelumnya bersekutu, Liwa? Iya, tapi yang berkaitan dengan racun pria mitra, Gusti Patih. Dia menantu dari Kiparon Wajah. Kita harus tangkap dia dulu, Gusti Patih. Kurang ajar, kutu rayap. Tidak ada seorang pun murid si Paron yang boleh hidup. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh murid-muridku. Mampus kau kutu mantu. Guru, Wirat. Jangan, jangan guru. Jangan Wirat. Saya mohon guru. Jangan gunakan rengka gunung. Dia kakak kandung saya. Jangan gunakan rengka gunung. Hiya! Kurang ajar. Kutu lalat. Anak tidak tahu diuntung. Dia mau membunuh muridku masih juga mengaku kakak. Kau beruntung, Hita. Aku masih menyisakan sabar untukmu. Lihat. Sekali lagi kau ikut campur akan kubunuh kau. Sudah, Wirat! Di mana kau? Wirat! Wirat, jangan! Wirat! Keluar! Ada apa, Bi? Kenapa? Jangan sentuh aku! Kamu memang bajingan, Wirat. Tidak pantas kamu menjadi kekasihku. Kamu tega membunuh kakak kandungku sendiri. Aku terpaksa melakukannya, Bi. Dia hampir membunuhku, Bi. Maafkan aku, Bi. Jangan sentuh! Kini, kamu tega membunuh kakak kandungku. Bukan tidak mungkin. Suatu saat kamu pasti akan membunuhku. Sekarang aku semakin yakin bahwa keturunan manusia busuk pasti juga busuk. Jangan katakan itu lagi, Bi. Aku mohon, Bi. Itu menyakiti hatiku, Bi.
kamu telah meracuni sumur dan sendang milik penduduk, sehingga ratusan orang telah terbunuh. Atas dasar apa kamu menuduh saya, Liwa? Kamu murid dan menantu Ki Paronwaja, dan pasti kamu yang melakukan perbuatan keji itu. Aku tidak melakukannya, Liwa. Kamu harus tahu bahwa bajingan-bajingan itu yang telah membunuh Ki Paronwaja dan mencuri kitab pusaka racun. Monyet! Rupanya Durgandini dan Sudawira telah meracuni sumur dan sendang yang digunakan penduduk Malapati. Sehingga Suliwa menuduh kita yang melakukannya. Orang tua itu benar-benar iblis. Dia tega melakukan apa saja untuk sesuatu yang ingin dicapainya. Kita harus bekerja sama, Guru. Ya! Mampus kau! Kutu hantu, kita berhasil, Cah Bagus. Guru, kita habisi semuanya saja, Guru. Oh, tidak. Tahan, Kita Liwa. harus mengumpulkan tenaga kita. Jangan dihabiskan. Lihat, Dia kita minta harus obat, Gusti, membutuhkan berbahaya. tenaga yang lebih besar lagi untuk membinasakan kutu-kutu monyet itu. Jangan lama-lama, cepat. Kamu tidak mendustaiku, pria mitra. Bukankah selama ini kamu bersekongkol dengan Durgandini? Sungguh, Gusti. Hampir seluruh murid perguruan Gunung Kencana tewas. Dan mereka telah mencuri kitab pustaka racun milik Romo Paronwaja. Durgandini. Sampai ke ujung dunia pun akan kukejar. Anak kami pun sampai sekarang belum ditemukan. Ampun Gusti Prabu, kalau diizinkan, hamba mampu membuat penawar racun, sehingga sendang-sendang dan sumur yang sudah tercemar dapat digunakan kembali, Gusti Prabu. Benar, Gusti. Kami akan sangat berterima kasih. Kamu bisa membersihkan nama Bopomu. Sebab, bagaimanapun penyebab semua itu adalah kitab racun, ciptaan Bopomu. Kami menyadari itu, Gusti. Besok akan kami lakukan.
Tapi kami perlu bantuan para penduduk untuk mengumpulkan bahan-bahan yang kami perlukan. Semua kebutuhan kamu akan kami penuhi. Bopo! Bopo! Tuan, Tuan, tidak, Prabu. Aku pernah mengalami seperti itu. Sangat sakit. Waktu itu, Jiwa dan Guru Mahasura yang telah menyelamatkan nyawaku. Sekarang siapa yang sanggup menyelamatkan jiwanya? Liwa, Tuan. Liwa, maafkan aku. Aku tidak mampu menolongmu. Liwa, bertahanlah, Liwa. Masuk sini. Kayu. Cepat. Letakkan. Masukkan ke sini, ya. Kumpulkan terus. Ya, Tuan. Bo, bantu sini, Bo. Nah, gini, Bo. Kiwadung, Iya, Nyai. ramuan yang sudah mendidih boleh mulai dituangkan ke dalam sumur-sumur Iya. yang terkena racun. Iya. Juga disendang ya. Iya, Nyai. Baik, Nyai. Aduk yang rata ya. Tolong ini dicuci sebelum dimasukkan ke ramuan. Baik. Bi, tuangkan seperti ini, sedikit demi sedikit, agar penawar racunnya tersebar dengan merata. Atau mungkin bisa dengan gayung. Ayo, coba lakukan. Nah, bagus. Tuangkan ke dalam, jangan sampai tercecer ya. Iya, Tuan. Di sana juga, tuangkan ke dalam, jangan sampai tercecer ya. Nah, tuangkan semuanya ke dalam sumur ini. Jangan sampai ada yang tercecer, Baik. ya. Nah, sekarang diamkan dulu sumur ini 2 atau 3 hari. Baru boleh kalian gunakan lagi. Tapi sebelumnya, tolong cobakan dulu kepada binatang piaraan kalian, seperti ayam atau kambing. Baru sekali ini saya merasa jadi orang yang berguna sepanjang hidup saya. Iya, Kang. Ternyata berbuat baik mempunyai kenikmatan tersendiri. Iya. Kebahagiaan inilah yang sedang saya nikmati. Coba kamu lihat, Fatma. Betapa tulusnya mereka mengucapkan terima kasih pada kita. Iya, tangan Dewa Ta'ala yang menuntun kita dari sekarang untuk berbuat baik, Kakang. Iya. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya, Fatma.